Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa iza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah tentunya kita bisa bersilaturahim kembali melalui kegiatan rutinitas kita, Tafsir Al-Qurtubi. Kali ini kita akan lanjutkan bacaan dan kajian kita. Masih di surah Al-Baqarah ayat 115 sampai dengan 118. Di ayat yang ke-115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah timur dan barat. Di mana saja kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Allah itu maha luas, lagi maha mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Timur dan barat adalah perwakilan dari berbagai macam arah yang sudah ditentukan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tentu
persoalan arah ini tak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam persoalan menghadap kepada Allah dalam beribadah. Memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam beribadah salat hendaknya menghadap ke Ka'bah. Ke kiblat kita adalah Masjidil Haram. Tetapi ada saat-saat atau kondisi tertentu di mana seseorang kesulitan dalam menentukan arah. Apakah karena memang dia tidak mempunyai alat untuk menentukan arah itu, atau ada hal-hal yang lain yang menyebabkan dia tidak bisa menentukan arah kiblatnya. Disinilah kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa meskipun kita tidak tahu arah kiblat kita, tetapi peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tetap harus menjadi sebuah keniscayaan untuk diamalkan. Jemaah yang dirahmati Allah. Ada keterangan yang menyatakan la yajuzu li ahadin ayyada'al qiblata 'amidan. Tak boleh seseorang itu meninggalkan arah kiblat dengan secara sengaja. Ya. Tetapi meskipun demikian, bahwa ada hal-hal yang tertentu yang menyebabkan dia tidak boleh atau tak sanggup untuk menghadap ke arah kiblat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang itu tersesat di dalam hutan yang sangat lebat dan dia tidak membawa alat penunjuk arah, ataupun dalam keadaan tertentu, dalam keadaan tertentu di mana petunjuk-petunjuk alam, katakanlah matahari, dia tidak bisa mengetahuinya, karena tentu salah satu hal yang bisa membantu kita dalam berikhtiar untuk bisa mengetahui arah timur dan barat adalah matahari itu sendiri. Tetapi kalau itu terhalang, jamaah sekalian, terhalang, maka tentu apa yang Allah nyatakan di dalam ayat yang lain, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia yang menempati bumi ini tentu berbagai macam arah yang mereka lakukan dalam menghadap kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita di Indonesia, kita menghadap kiblat Allah di dalam beribadah itu menghadap ke barat, serong sekian derajat, miring ke kanan sekian derajat. Ada negara yang ketika mereka mau sholat menghadap ke kiblat, dia menghadap ke utara sekian derajat. Ada negara juga yang ketika mau sholat menghadap ke selatan sekian derajat. Ada juga yang menghadap ke timur sekian derajat. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa keseluruhan arah itu adalah punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dirahmati Allah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah hina suddan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil baiti amal Hudaybiyah. Ketika ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
dihalang-halangi, ditahan menghadap ke Baitullah dalam beribadah ketika Amul Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Faqtammal muslimuna lidzalik. Maka orang-orang Islam, sahabat Rasulullah SAW menjadi murung ya muka-muka mereka karena adanya upaya untuk menahan-nahan ini. Tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan peluang kepada kaum muslimin ya untuk menghadap kemana saja dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya ada halangan-halangan yang terjadi dalam menghadap kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-116 Allah menyatakan wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata bahwa Allah itu mempunyai seorang anak laki-laki. Subhanahu, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan kepunyaan Allah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun. Semua yang ada di langit dan di bumi ini tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Hadza ikhbarun anin nasara. Ini adalah merupakan berita tentang orang-orang Nasrani di mana mereka berkata Al-Masihu ibnullah, bahwa Al-Masih itu adalah anaknya Allah. Wa qila anil Yahud. Ada juga pendapat yang lain yang menyatakan bahwa wa qalu ittakhadallahu walada ini adalah merupakan singgungan terhadap orang-orang Yahudi tentang perkataan mereka Uzair ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah. Wakila ada juga pendapat lain yang mengatakan an kufratil Arab. Ayat ini ditujukan terhadap orang-orang kafirnya orang-orang Arab. Karena perkataan mereka al-malaikatu banatullah. Bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah ucapan-ucapan yang mengada-ada. Ucapan mengada-ada. Allah tidak punya kebutuhan. Allah tidak butuh anak. Allah tidak butuh pasangan hidup. Kenapa? Karena Allah beda dengan manusia. Allah beda dengan makhluk. Allah pencipta segala-galanya. Allah tidak punya kebutuhan sama sekali. Jadi apa yang mereka ucapkan itu adalah hal yang sangat mengada-ada. Dan ini adalah dosa yang besar. Subhanahu. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibni Abbas dari Nabi SAW. Beliau bersabda, qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Artinya ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik. Anak cucu Adam itu mendustakan aku. Padahal aku tidak seperti yang apa mereka ucapkan. Wa dzalika wa syatamani, dan anak cucu Adam itu menuduh-nuduh aku. Walam yakun lahu dzalik, dan tuduhan mereka itu tidak seperti itu. Fa amma takdzibuhu iyyai, adapun kedustaan anak cucu Adam itu terhadap aku, kata Allah, fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana. Mereka
meyakini, menyangka bahwa saya ini tak bisa mengembalikan keadaan mereka seperti dahulu kala. Mereka menyangka bahwa setelah mati maka tak ada lagi kebangkitan. Allah tak akan pernah mampu merangkai kembali menjadi sebuah jasad yang utuh seperti dahulu kala. Ini adalah tuduhan kedustaan ya, anak cucu Adam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Maha Kuasa menciptakan kita yang dahulunya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian satu saat nanti kembali kita menjadi tidak ada. Merangkai kembali hal-hal yang pernah ada tak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu jauh lebih sulit mengadakan sesuatu yang belum pernah ada. Jauh lebih sulit. Tetapi bagi Allah kan tak ada hal yang sulit. Karena betapapun juga Allah Maha Kuasa untuk itu. Wa amma syatamahu iyai, wa amma syatmuhu iyai, adapun tuduhan anak cucu Adam itu terhadap aku, faqauluhu li waladun, maka ucapan mereka terhadapku bahwa aku ini punya seorang anak laki-laki. Fasubhani an attakhidha sahibatan aw waladan. Maka tentu maha suci aku, kata Allah, untuk mengambil seorang pendamping hidup dan seorang anak. Sekali lagi jemaah sekalian, apa yang diucapkan oleh mereka-mereka ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, adalah ucapan yang ingin menyamakan Allah itu dengan makhluk ciptaannya, dengan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari semua itu. Ballahu ma fis samawati wal ard. Ini menjadi penguat kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun. Semua yang ada di langit dan di bumi itu tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada makhluk yang tidak mungkin patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun kepatuhan mereka itu secara terpaksa. Yang diinginkan oleh Allah terhadap manusia adalah patuhnya dengan penuh ketaatan, bukan karena keterpaksaan. Karena Allah Maha Kuat. Betapapun manusia tidak ingin, ya, mereka yang pendurhaka itu tidak ingin mengalami sesuatu, tetapi kalau Allah berkehendak maka tak ada yang bisa, ya, menolak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir itu, jamaah sekalian, tentu tidak mau mati. Tidak mau mati. Karena mereka tahu diri bahwa kalau mereka mati, mereka akan mendapatkan siksaan yang berat akibat kedurhakaan mereka. Tapi ini dengan sangat jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Pada saat sakratul maut, maka seluruh fungsi otot-otot, urat-urat itu putus-putus, tidak difungsikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejang, tegang seluruh otot-otot manusia itu. Kenapa? Karena ila rabbika yawma idzinil masaq. Sepenuhnya dia dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihadapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada seorang atau sepotong makhluk pun juga yang bisa lari dan menghindar dari kematian. Seperkasa apapun makhluk itu, sekuat apapun makhluk itu, kematian sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Kekuatan itu sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 117 menguatkan,
Badi'us samawati wal ard. Allah itu pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menetapkan sebuah urusan, Allah tinggal berkata, berfirman kepada urusan yang sudah ditetapkan itu, kun fayakun. Jadilah engkau, maka jadilah ia. Namun demikian, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di lain hal, Allah ingin memberikan pengajaran dan pendidikan kepada kita. Meskipun Allah Maha Kuasa, keinginan Allah bisa saja tercipta dalam satu ucapan kun fayakun, tak ada makhluk yang bisa menolak. Tetapi dalam banyak hal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, misalnya proses penciptaan langit dan bumi, ada prosesnya. Proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ada prosesnya. Karenanya itu mengandung pembelajaran bagi kita semua, bahwa kita ini juga tidak bisa mengabaikan proses yang mesti kita lalui dalam menggapai dan meraih keinginan-keinginan kita. Proses yang mesti kita lalui, dan tentu Rasulullah juga mengajarkan di samping ikhtiar, usaha sungguh-sungguh, juga diiringi dan diperkuat dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ini tentunya menjadi salah satu penyemangat bagi kita semua, dan di balik penyemangat itu juga menjadi indar kepedulian dan kehati-hatian kita untuk tidak melakukan hal-hal yang salah. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Siapa yang merintis dalam Islam ini sebuah rintisan yang bagus, kana lahu ajraha, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa ajra man amila biha min ba'dih, dan juga dia dapatkan pahalanya orang-orang yang mengikuti, mengamalkan rintisan itu sesudahnya. Min ghairi ayyanqusha min ujurihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun juga pahalanya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang merintis, melakukan dalam Islam itu rintisan yang buruk, kana alaihi wizruha, maka yang melakukan rintisan buruk itu dia dapat dosa, wa wizru man amila biha min ba'dih, dan juga dosanya orang-orang yang mengikuti rintisan itu sesudahnya, min ba'di min ghairi ayyanqusha min auzarihim syai', tanpa dikurangi dosanya sedikit pun juga. Jadi hadis ini sekali lagi menjadi sugesti bagi kita semua untuk senantiasa berfastabiqul khairat, dan di sisi lain menjadi indar, peringatan, kehati-hatian bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak merintis hal-hal yang buruk. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu berbahagia orang yang pada suatu tempat, di suatu daerah, katakanlah Masjid Raya Al-Akbar ini, siapa yang pertama kali merintis membicarakan rencana pembangunan masjid ini, maka tentu dia dapat pahala. Kemudian di kemudian hari ada upaya-upaya untuk merealisasikan pembicaraan rintisan dari pembangunan Masjid Raya. Direalisasikan dengan menghimpun kekuatan, menghimpun dana, sehingga bisa terrealisasi, dibuat pondasi, dibuat bangunan. Alhamdulillah dalam waktu yang
beberapa saat ditempati sholat. Sampai sekarang ini alhamdulillah pembangunan Masjid Raya ini semakin besar, semakin baik. Dan tentu semakin banyak dari saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang bersemangat untuk menjadikan Masjid Raya Al-Akbar ini sebagai masjid percontohan. Maka semua ini adalah hal-hal yang terpuji, hal-hal yang mendatangkan keberuntungan bagi mereka yang pertama kali merintisnya. Berapa banyak orang yang nantinya beribadah di dalam masjid ini, tentu mereka dapat pahala. Dan mereka perintis awal dari berdirinya masjid ini, tentu senantiasa juga terkirim pahala mereka kepada mereka. Jemaah yang dirahmati Allah. Begitu seterusnya. Siapa yang merintis rumah sakit Islam, siapa yang merintis sekolah-sekolah Islam, kemudian selama rumah sakit dan sekolah itu dipakai, maka selama itu pula pahalanya mengalir kepada perintis pertama. Ini tentu bisa berkembang dalam tatanan kehidupan kita yang lebih luas. Merintis sebuah jalan, merintis adanya selokan, sehingga pembuangan dari tetangga bisa mengalir dengan baik. Tentu ini hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan yang besar. Merintis pembangunan jembatan sehingga memudahkan orang untuk bisa melakukan aktivitas kebutuhannya. Tentu ini adalah kemaslahatan yang sangat besar. Mari jamaah sekalian, terlalu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebaliknya, jangan sekali-kali merintis perbuatan-perbuatan dosa. Karena mereka yang merintis itu tentu akan berdosa. Dan yang mengikuti perbuatan dosa itu, mereka juga berdosa. Tetapi dosanya mereka juga, dosa itu pun juga terkirim kepada yang pertama kali merintisnya. Pembunuhan yang pertama terjadi di dunia ini yang dilakukan oleh salah seorang dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itu adalah pembunuhan pertama kali kejadiannya dan disebabkan karena fitnah perempuan. Fitnah perempuan. Ya. Makanya Allah menjelaskan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi bagi manusia ini kecintaan terhadap syahwat terhadap perempuan. Didahulukan perempuan. Karena inilah dosa pertama yang terjadi di muka bumi ini. Pembunuhan yang disebabkan karena perempuan. Maka setiap kali kejadian pembunuhan sampai hari akhir nanti, mereka yang membunuh ini akan mendapatkan dosa. Tetapi siapa yang pertama kali merintisnya, dosa-dosa mereka yang melakukan pembunuhan ini, itu juga terkirim kepada yang merintis pertama kali pembunuhan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas di dalam Al-Qur'an, "Man qatala nafsan bighairi khata'in faka'annama qatalan nasa jami'a." Siapa yang membunuh jiwa tanpa salah, maka dosanya sama dengan membunuh manusia secara totalitasnya. Satu jiwa yang dibunuh tanpa salah, dosanya sama dengan membunuh manusia secara totalitasnya. Bagaimana kalau yang terbunuh tanpa salah itu lebih dari 1, 3, 4, 5, 6 orang yang terbunuh tanpa salah? Maka tentu ini adalah sebuah dosa besar. Dosa besar. Dan mereka akan tetap menanggung dosa besar ini sampai hari akhirat kelak nanti. Sampai yaumil hisab kelak nanti. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang ya yang berhak
mematikan seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga pembunuhan yang terjadi bisa dilakukan oleh manusia jika yang bersangkutan itu melakukan dosa dan dosa yang dilakukannya menyebabkan ganjarannya, hukumannya juga adalah kematian. Juga adalah kematian. Karena di dalam hukum qisas, balasan setimpal, maka seseorang yang membunuh halal juga, boleh juga untuk dibunuh. Di lain keterangan, ada keterangan hal-hal yang lain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW terhadap mereka yang boleh dibunuh. Di antaranya Rasulullah menjelaskan bahwa mereka yang berzina sejenis, perzinahan yang dilakukan dengan sejenis, ini juga boleh dibunuh. Mereka yang mengaku diri nabi, ini juga boleh dibunuh. Ini menurut hukum syariat. Tetapi tentu menjadi persoalan di negara kita Indonesia, karena negara Indonesia, hukum kita bukan hukum Islam. Bukan hukum Islam, karena negara kita bukan negara Islam. Jadi persoalan qisas itu belum bisa untuk diterapkan di negara kita, karena negara kita ini tidak menerapkan hukum Islam. Jemaah yang dirahmati Allah. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah telah menetapkan sebuah urusan, maka Allah hanya berkata kun fayakun. Kita masih ingat betapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengutarakan kepada para malaikat bahwa dia akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Tetapi awalnya para malaikat itu protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang nanti di muka bumi ini dia merusak dan menumpahkan darah? Allah yang maha mengetahui dan maha kuasa menyatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Rencana Allah tak ada yang bisa menolaknya. Kun fayakun. Rencana itu pasti jadi, dan di balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah memberikan kita pelajaran yang berharga bahwa tetap Nabi Adam alaihi salam itu melalui proses penciptaan. Itu artinya bahwa ketika kita akan melakukan sebuah rencana yang sudah matang, ya, kita berikhtiar. Mungkin ada di antara kita yang sholat istikharah lebih dahulu karena begitu pentingnya, ya, apa yang akan kita laksanakan itu. Kita sholat istikharah di samping memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan di dalam merealisasikan rencana yang sudah matang itu. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Di ayat yang terakhir 118, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qala alladziina la ya'lamun laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Berkatalah orang-orang yang mereka itu tak punya pengetahuan, laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Mengapa Allah tidak berbicara langsung dengan kita, atau Allah mendatangkan kepada kita sebuah tanda, sebuah ayat. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Begitulah juga ucapannya orang-orang sebelum mereka. Mithla qaulihim, sama, mirip dengan ucapan mereka. Kenapa? Tasyabahat qulubuhum. Hati mereka serupa, sama. Qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Sungguh telah kami jelaskan banyak ayat-ayat terhadap kaum yang mereka itu yakin. Jemaah yang dirahmati Allah.
Ibnu Abbas rahimahullah, beliau berkata tentang firman Allah, wa qala alladziina la ya'lamun, yang dimaksudkan adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Mujahid rahimahullah, beliau berkata, wa qala alladziina la ya'lamun, berkata orang-orang yang mereka itu tidak tahu. Yang dimaksudkan mereka yang tidak tahu itu, yang bertutur kata adalah an-Nasara, orang-orang Nasrani. Kemudian berkata Rabi', Suddi dan Qatadah, yang dimaksudkan dengan wa qala alladziina la ya'lamun, berkata orang-orang yang mereka itu tidak tahu adalah musyrikul Arab, orang-orang musyriknya orang-orang Arab. Jadi mereka semua ini orang-orang yang hati mereka berpenyakit. Hati mereka sama dengan para pendahulu mereka. Ya. Orang-orang yang lebih dulu hidup dengan mereka itu, ya, yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam, mereka juga pernah berkata begitu. Sekiranya kita bisa melihat Allah secara nyata, ya, sekiranya kita bisa berbicara juga langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ini yang Allah nyatakan la ya'lamun, mereka tidak punya pengetahuan. Hei, apa maqam kalian? Apa kedudukan kalian? Apa keistimewaan kalian sehingga kalian ini mau menyamakan diri dengan nabi kalian? Allah itu hanya berbicara dengan para utusannya, para nabinya. Dan selanjutnya Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kepada kalian apa yang menjadi perintah dan larangan Allah, apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin berbicara langsung dengan kalian karena kalian ini tak punya kedudukan, tak punya makam untuk itu. Ini yang mesti kalian fahami. Ini yang mesti kalian ketahui. Bahwa kelas kalian tidak sama dengan kelasnya Nabi kalian. Jangan mau kalian mengangkat diri, mau menyamakan status kalian dengan Nabi kalian. Beda. Nabi kalian itu adalah nabi-nabi, orang-orang pilihan. Para nabi itu orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya Allah, inilah orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh sama dengan nenek moyang mereka dahulu kala. Ya, mereka ingin supaya mereka juga bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka bisa melihat langsung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka itu sama, serupa. Itu dijelaskan oleh ulama kita, yaitu fit ta'nid, sifat mereka sama. Wal iqtirah, usulan-usulan mereka juga sama. Wa tarkul iman, mereka meninggalkan keimanan mereka. Jadi ucapan mereka itu tidak lain adalah sebatas logika semata. Logika semata. Ucapan mereka seolah-olah mengandung makna bahwa mereka akan beriman kalau mereka juga diberi kesempatan untuk bisa melihat dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ini adalah sebenarnya logika penolakan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekian lama dengan penuh kesabaran, ketaatan kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Dan kita meyakini bahwa meskipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena Rasulullah menjelaskan pentingnya beribadah dengan penuh ketaatan, maka sami'na wa ata'na. Kita dengarkan itu
Perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita dengarkan, kita patuhi. Kita patuhi. Dan sebagai balasannya Allah nyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, syaratnya adalah falyamal 'amalan salihan. Hendaknya dia beramal saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia menduakan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mari dengan penuh kesabaran dan ketaatan kita tingkatkan ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar makam kita di kemudian hari, makam yang juga punya kedudukan yang lebih istimewa. Lebih istimewa. Bukankah di antara sekian banyak senandung doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan penuh kesabaran juga kita ucapkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ditutup doa itu dengan waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ini pemimpinnya orang yang bertakwa. Menjadi bertakwa saja jemaah sekalian, itu perlu kesungguhan. Perlu kesungguhan kita di dalam merealisasikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Sekarang tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang mempunyai kelebihan-kelebihan dalam merealisasikan kesungguhannya. Dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berlebihan dalam merealisasikan ketakwaannya itu tidak menutup kemungkinan dia orang yang lebih baik kualitas takwanya dibanding dengan kebanyakan orang yang bertakwa. Dia adalah pemimpinnya orang yang bertakwa. Dia ketua kelasnya orang-orang yang bertakwa. Dan kita ini tentu berharap jemaah sekalian, dengan kesungguhan kita untuk menata hari esok yang lebih baik, yang lebih berarti, semakin bertambah umur kita, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan semakin gencar, semakin bersemangat, semakin bersabar kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya orang yang bertakwa. Semakin tua umurnya orang yang bertakwa itu, memang produktivitas kerjanya di dunia menurun. Tetapi orang yang bertakwa itu semakin tua, maka ibadahnya semakin gencar. Ibadahnya kepada Allah semakin gencar. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang tahu diri. Orang yang sadar diri bahwa semakin tua dia, tentu dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia ingin agar hidupnya ini tidak lepas dari kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin agar waktu-waktu sisa hidupnya ini benar-benar tidak lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada kemesraan. Di sana ada ketenangan dalam kekuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita kembali bahwa jangan sampai kita terpercik, ternodai hati yang kotor seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang banyak alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta ini, mereka minta itu, berharap ini, berharap itu dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada satu hal yang bisa dimiliki dan harus dimiliki oleh orang yang beriman, yaitu ar-raja. Ar-raja itu artinya berharap. Tetapi ar-raja
yang dimiliki oleh orang yang beriman itu adalah ar-raja'u, harapan-harapan yang berkesesuaian dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita semua. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan hati kita, tidak membengkokkan hati kita. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memperbaiki hubungan silaturahim kita dengan sesama saudara kita kaum muslimin. Kita berharap hari-hari esok kita, hari-hari esok yang lebih baik daripada yang lalu-lalu. Karena hanya itu satu-satunya keberuntungan bagi mereka yang hari esoknya lebih baik daripada hari yang lalu-lalu itu. Jadi senantiasa berharap yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu sifat dan sikap yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Tetapi bukan harapan-harapan yang muluk-muluk. Bukan harapan yang bertentangan dan berlawanan dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Nasara, dan oleh orang-orang musyrikul Arab, seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari betapapun juga kualitas dan kuantitas ibadah kita perlu untuk senantiasa kita perhatikan, kita tingkatkan. Salat kita semakin khusyuk, salat sunnah kita semakin terpelihara. Ibadah-ibadah yang lain, mari kita jaga. Sekalipun itu sedikit, kecil ibadah kita, namun rutin, Rasulullah menyatakan inilah yang terbaik. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang rutin terus-menerus meskipun nilainya kecil. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan sugesti dan peluang bagi hamba-hamba Allah yang beriman untuk tidak sungkang-sungkang berlomba-lomba dalam beribadah, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.